Oke, terlihat? Belum, Bu. Sekarang sudah? Belum? Sudah, Bu. Oke. Jadi kita hari ini bahas mengenai mekanisme reaksi dan hukum laju dan kaitannya dengan hukum laju ya teman-teman semua. Oke, pertama kita bahas jenis-jenis reaksi. Ya, berdasarkan banyaknya fase yang terlibat dalam sistem reaksi, reaksi dibedakan atas dua ya, yaitu reaksi homogen dan reaksi heterogen. Reaksi homogen berarti reaksinya semua reaktannya berada dalam fase tunggal, artinya dalam fase yang sama. Berupa contoh reaksi homogen misalnya seluruh reaktan itu fasenya gas atau fase cair. Nah, dan reaksi homogen tadi ya, fasenya sama semua. Kemudian yang kedua, reaksi heterogen, yaitu sistem reaksi yang mengandung lebih dari satu fase, sedikitnya dua fase reaksi supaya reaksi dapat berlangsung. Reaksi terjadi di permukaan antar fase. Nah, biasanya ada dua atau lebih reaktan dan reaktannya ini berbeda-beda fasenya ya. Jadi berdasarkan fasenya ada dua reaksi ya, reaksi homogen dan reaksi heterogen. Kemudian berdasarkan keberadaan atau adanya penggunaan katalis, reaksi itu ada dua, yaitu reaksi katalitik dan reaksi non-katalitik. Tentu yang reaksi katalitik adalah reaksi yang menggunakan katalis atau disebut dengan katalisator. Dan reaksi katalitik ini ada dua jenis, ada reaksi katalitik homogen dan ada reaksi katalitik heterogen. Apa itu reaksi katalitik homogen? Jika fase katalisnya sama dengan fase reaktannya ya. Kemudian katalitik heterogen artinya fase katalis dengan fase reaktannya berbeda ya. Jadi misalnya katalisnya fasenya padat, reaktannya fasenya cair. Kalau yang reaksi heterogen ya. Oke. Kemudian ada reaksi non-katalitik ya, tentu artinya adalah reaksi yang tidak menggunakan peran katalis ya, teman-teman semua. Oke. Selanjutnya berdasarkan mekanisme atau kompleksitas dari reaksi itu ada yang disebut dengan reaksi tunggal atau single reaction dan ada yang disebut dengan reaksi kompleks atau multiple reaction. Reaksi tunggal adalah reaksi yang mempunyai satu persamaan stoikiometri dan satu persamaan laju yang bertanggung jawab pada jalannya reaksi. Sedangkan reaksi kompleks adalah reaksi yang mempunyai lebih dari satu persamaan reaksi stoikiometri dan kinetika reaksi yang bertanggung jawab pada jalannya reaksi. Nah, jadi reaksi tunggal hanya ada satu reaksi ya. Kalau reaksi kompleks biasanya terdiri dari beberapa reaksi. Jenis dari reaksi kompleks ini ada beberapa. Yang pertama ada reaksi seri, kemudian reaksi paralel, ya, dan reaksi seri dan reaksi paralel. Reaksi seri atau juga disebut dengan reaksi konsekutif adalah reaksi dari reaktan yang terbentuk zat antara yang reaktif sebelum berubah menjadi produk. Jadi pada reaksi seri ini, sebelum si reaktan itu berubah menjadi produk, maka akan terbentuk zat antara terlebih dahulu. Kita lihat reaksi contohnya, A menjadi P, itu reaksi atau reaktan antaranya adalah P. Ya, contohnya seperti reaksi antara etilen oksida dengan amonia itu menghasilkan trietilamin. Sebelum dihasilkan triethanolamin, sebelum dihasilkan triethanolamin, itu zat antaranya ada monoethanolamin kemudian diethanolamin ya.
Nah, itu yang disebut dengan reaksi seri. Ada juga multiple reaction, yaitu reaksi paralel atau competitive reaction, yaitu reaksi yang satu reaktan itu dapat menghasilkan produk yang berbeda melalui jalur reaksi yang berbeda. Nah, ini contohnya, misalnya ada reaktan A dengan jalur reaksi yang berbeda ya. Si A ini bisa menjadi dua produk, yaitu P dan R, dengan jalan reaksinya masing-masing. Contohnya adalah reaksi ini. Reaksi oksidasi etilen itu menghasilkan produk berupa etilen oksida. Jadi etilen ditambah oksigen hasilnya adalah etilen oksida. Akan tetapi selama proses ini juga bisa dihasilkan karbon dioksida dan air. Ya, jadi sebagian etilen terbakar sempurna sehingga terbentuk produk yang tidak diinginkan yaitu uap air dan karbon dioksida. Nah, jadi sama ya, reaktannya ini satu, tapi bisa menghasilkan dua jalur reaksi. Satu menghasilkan etilen oksida, satu lagi habis terbakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, ini yang disebut sebagai reaksi paralel ya, teman-teman. Nanti ini kita akan bahas bagaimana laju reaksinya. Oke. Kemudian ada gabungan reaksi antara reaksi seri dan reaksi paralel disebut dengan reaksi kompleks ya. Nah, ini contohnya ada etanol itu menjadi etana dan air, etanol juga bisa menjadi etanal dan hidrogen. Kemudian kedua hasilnya ini tadi, kedua produk yang berasal dari reaktan yang sama, malah bereaksi lagi, etana dan etanalnya menjadi butadiena dan air. Jadi di sini ada reaksi paralel dan ada reaksi serinya ya, teman-teman semua. Oke. Kemudian berdasarkan arah reaksi, ada dua jenis reaksi. Ada reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Ya, ini udah dibahas di kesetimbangan kimia ya. Ada reaksi yang bolak-balik atau reversibel, yaitu reaksi yang terjadi dalam kesetimbangan. Dan ada reaksi yang searah, irreversibel. Adalah reaksi yang merupakan reaksi satu arah yang tidak dapat balik. Artinya reaksinya tidak dalam keadaan setimbang. Oke, tadi udah ada beberapa jenis reaksi berdasarkan fase, berdasarkan kompleksitas atau mekanismenya, dan berdasarkan penggunaan katalis ya. Oke, nah sekarang hari ini setelah kita tahu beberapa jenis reaksi tadi, kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi ya. Oke. Mekanisme reaksi adalah deretan reaksi elementer. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan reaksi elementer ya? Jadi banyak sekali reaksi itu tidak berlangsung dalam satu tahap ya. Apalagi kalau misalnya belajar kimia organik ya teman-teman. Ada pada dasarnya ditulis reaksi yang sederhananya, tetapi di balik reaksi itu sebenarnya ada tahapan-tahapan reaksi yang disebut dengan mekanisme reaksi. Jadi reaksi kimia itu pada dasarnya tidak berlangsung dalam satu tahap, tetapi berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, setiap tahapan-tahapan reaksi tadi disebut dengan reaksi elementer atau reaksi dasar. Dan deretan reaksi elementer tadi itu disebut dengan mekanisme reaksi. Oke. Nah, itu istilah yang pertama, mekanisme reaksi. Yang kedua, ada yang disebut dengan molekularitas reaksi elementer. Apa itu molekularitas reaksi elementer? Yaitu jumlah molekul atau ion atau atom yang bertumbukan untuk bereaksi. Molekularitas berbeda dengan orde reaksi. Jadi, kita bedakan di sini ya. Kalau reaksi tersebut merupakan reaksi elementer, maka
Koefisien yang ada pada reaksi itu dapat menunjukkan molekularitasnya. Berbeda ketika kita menentukan order reaksi. Kalau kita mau menentukan order reaksi, boleh nggak melihat dari koefisien reaksinya? Coba teman-teman semua masih ingat nggak? Kalau kita mau menentukan order reaksi, boleh nggak kita melihat berdasarkan koefisien reaksinya? Halo? Masih ada orangnya ini? Masih, Bu. Boleh nggak untuk menentukan order reaksi, kita lihat dari koefisiennya? Ada yang ingat nggak? Itu udah pernah saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya tanya ya. Saya tanya nih. Coba Mbak Khairin Nida. Khairin Nida, menurut kamu untuk menentukan order reaksi, bisa nggak dengan melihat koefisien reaksinya? Kalau saya bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa? Dengan perumusan koefisien, misal koefisien produk per koefisien reaksi. Itu pendapat Mbak Khairin Nida ya. Coba pendapatnya Mbak Fitri Ainul Yakin, boleh nggak kita menentukan order itu berdasarkan koefisien? Malah keluar nih Mbak Fitri dia. Mbak Dewi, Dewi LB ini siapa? Dewi Di wilayah Baroah, Bu. Dewi Baroah gimana? Menurut kamu bisa nggak kita menentukan order dengan melihat koefisien reaksi? Gimana Mbak Dewi? Bisa nggak? Kayaknya bisa, Bu. Kayaknya bisa. Alasannya tahu kenapa? Nggak. Coba yang lain, Mbak Elsa. Menurut Mbak Elsa bisa nggak menentukan order dari lihat koefisien? Bisa, Ibu. Bisa. Kalau Mbak Iya. Fitri Ainul Yakin tadi mana? Tadi udah masuk lagi. Bisa nggak Mbak Fitri? Halo Mbak Fitri? Kok keluar masuk, keluar masuk. Kalau dipanggil namanya keluar. Mbak, Sinyalnya, Bu. oh Mungkin sinyalnya. sinyal, Bu. Mbak Fahirani Nadia. Menurut Mbak Fahirani bisa nggak kita tentukan order dari koefisien? Bisa, Bu. Bisa. Loh, jadi selama ini waktu kita belajar menentukan order berdasarkan eksperimen itu gunanya untuk apa ya? Selama ini kita menentukan order berdasarkan apa, teman-teman? Berdasarkan Konsentrasi. percobaan, Bu. Berdasarkan Percobaan. apa? Berdasarkan Percobaan, Bu. percobaan kan? Bukan berdasarkan order, Iya. berdasarkan koefisien kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi tadi kalau pertanyaan saya, bisa nggak kita menentukan order berdasarkan koefisien reaksi? Jawabannya apa? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, itulah beda antara molekularitas dan order. Jadi kalau order reaksi itu kita bisa tuliskan hukum lajunya. Kan hukum laju kan ada order reaksi kan yang pangkat itu berdasarkan
eksperimen, jadi harus ada data. Sedangkan kalau molekularitas ya dalam reaksi elementer itu kita dapat tentukan dengan melihat apa teman-teman semua? Dengan melihat koefisiennya. Ya. Nah, jadi makanya dalam sebuah soal itu dikatakan sebuah reaksi yang bukan merupakan reaksi elementer. Nah, jadi ada syaratnya di situ dikatakan bahwa reaksi ini bukan reaksi elementer. Berarti untuk menentukan ordernya harus berdasarkan eksperimen. Kecuali ada soal reaksi ini merupakan reaksi elementer. Tuliskan hukum lajunya. Nah, itu kita namanya menentukan molekularitas. Molekularitasnya dapat dilihat dari mana? Dari jumlah molekul dan koefisiennya ya. Nah, jadi itu ya beda ya antara molekularitas dengan order reaksi. Paham bedanya? Paham bedanya? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Jadi order reaksi beda dengan molekularitas. Order reaksi ditentukan melalui eksperimen. Molekularitas dapat kita lihat dari koefisien reaksi. Ya, nah. Jadi kaitannya lagi dengan mekanisme reaksi ya. Mekanisme reaksi terdiri dari beberapa tahap elementer atau reaksi elementer. Reaksi elementer itu dibedakan atas 3. Atau ini pun bisa lebih ya sebenarnya ya. Ada namanya reaksi unimolekuler, ada reaksi bimolekuler, dan reaksi termolekuler. Ya. Reaksi unimolekuler artinya yang melibatkan satu molekul dari satu macam reaktan dan dapat terjadi sekurang-kurangnya melalui tahap bimolekuler. Dan yang kedua ada reaksi bimolekuler, yaitu reaksi elementer yang melibatkan dua molekul, Uni 1, B2. Dan ada namanya reaksi termolekuler yang melibatkan 3 molekul. Dan ini agak jarang terjadi ya yang termolekuler ini. Oke. Sekarang kita lihat. Oh ini dulu. Molekularitas tadi adalah jumlah molekul yang tertabrak atau bertabrakan saat reaksi dasar dalam mekanisme reaksi. Contohnya ini, ada satu molekul berarti disebut dengan unimolekuler, kemudian yang kedua itu ada dua molekul itu berarti reaksi bimolekuler, yang gambar ketiga itu juga dua molekul, bimolekuler juga, dan ada yang gambar yang keempat itu reaksi termolekuler, yang terdiri dari 3 molekul. Bentar ya, mana tabelnya? Nah ini, ya ini. Nah, dari molekularitas ini, kalau dia merupakan reaksi elementer ya, syaratnya dia harus merupakan reaksi elementer ya teman-teman. Apa tadi reaksi elementer? Reaksi elementer tadi apa? Halo, reaksi elementer tadi apa teman-teman? Reaksi yang langsung membentuk produk, Bu, dalam satu tahap reaksi. Masih kurang tepat. Ada yang lain nggak? Apa itu reaksi elementer atau tahap elementer? Halo, apa itu tahap elementer atau reaksi elementer? Tadi udah saya jelasin berulang-ulang. Dengan keadaan transisi, Bu. Apa? Transisi? Itu reaksi yang berlangsung untuk membentuk produk dalam satu tahap reaksi tunggal dan dengan satu keadaan transisi. Itu, Bu. Oke. Mungkin lebih singkatnya, lebih tepatnya, reaksi elementer itu adalah tahapan-tahapan dari mekanisme reaksi. Jadi tadi saya sampaikan kan bahwa
mekanisme reaksi terdiri dari beberapa tahap elementer atau reaksi elementer. Jadi reaksi elementer berarti apa? Reaksi-reaksi yang menunjukkan nanti mekanisme suatu reaksi ya. Nah, itu ya. Nah, kalau reaksinya merupakan reaksi elementer yang artinya merupakan tahapan dari suatu mekanisme reaksi, maka untuk menentukan hukum lajunya ya kita melihat molekularitasnya. Contohnya, reaksi unimolekuler. Ya, berarti ada satu molekul menjadi produk. Maka hukum lajunya dapat kita tulis laju sama dengan K dikali konsentrasi A. Ya. Nah, kalau misalnya dia reaksi bimolekuler, terdiri dari dua molekul. Ya, di sini dua molekul A ditambah A menjadi produk. Maka hukum lajunya dapat kita tulis K dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah, ingat ya, ini kita dapat tulis hukum lajunya seperti ini kalau reaksinya merupakan reaksi apa? Elementer. Reaksi elementer, ya benar. Nah, contoh lainnya ada bimolekuler dengan dua reaktan yang berbeda, A ditambah B menjadi produk, maka lajunya dapat ditulis laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Atau reaksi termolekuler, ada A-nya ada 3 ya. Nah, lajunya dapat ditulis K sama dengan dikali raju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 3. Demikian juga seterusnya. Nah, ya, jadi kalau menentukan hukum laju untuk reaksi elementer, kita dapat melihat apa? Molekularitasnya. Berbeda kalau kita mau menentukan hukum laju dari reaksi non-elementer. Itu kita harus tentukan berdasarkan eksperimen ya, teman-teman semua. Bisa dibedakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme reaksi. Ya, mekanisme reaksi merupakan tahapan-tahapan dalam reaksi secara keseluruhan. Ya, kebanyakan reaksi tidak terjadi dalam satu tahap, melainkan beberapa tahap reaksi elementer. Setiap tahap disebut dengan reaksi antara atau intermediate. Tahap reaksi elementer dikarakterisasi atau ditentukan oleh kemolekulannya atau molekularitasnya. Contoh, dalam reaksi total ya, 2O3 gas menjadi 3O2 gas memiliki dua tahap reaksi. Nah, jadi ini reaksi totalnya ya. Bentar, mana ini draw-nya ya, saya cari dulu. Nah, jadi ini adalah, saya masih belum tahu kalau menggambar di PDF yang mana ya menunya, ada yang tahu nggak? Apa ini? Oh, bukan. Saya nggak bisa pakai pen tab. Oke, ini aja ya, saya klik aja. Nah, ini merupakan apa namanya? Reaksi total ya, teman-teman semua. Ya, ini adalah reaksi total.
Reaksi total ini didapatkan melalui dua tahap reaksi, yaitu dua tahap reaksi elementer. Yaitu O3 menjadi O2 ditambah O, kemudian tahap keduanya O3 ditambah O menjadi 2O2. Ya. Pengen coret-coret, cuman saya kok nggak dapat menu ininya ya. Ada yang tahu nggak? Ini karena saya nggak punya PPT-nya, itu di laptop yang lama yang rusak. Jadi saya cuma punya PDF-nya. Nah, jadi ini reaksi 2O3 menjadi 3O2. Tahap pertama reaksinya adalah O3 menjadi O2 tambah O. Kemudian tahap keduanya O3 ditambah O menjadi 2O2. Ya. Nah, reaksi yang pertama ini O3 menjadi O2 tambah O, ini reaksi molekuler jenis reaksi molekularitasnya ini jenis apa? Unimolekuler, bimolekuler, atau termolekuler? O3 menjadi O2 ditambah O. Reaksi apa itu? Halo? Bimolekuler, Bu. Bimolekuler? Unimolekuler Unik, Bu. Unik. Uni? Unimolekuler ya. Kenapa Unimolekuler. unimolekuler? Karena molekulnya cuma satu, Bu. Iya, molekulnya cuma satu, yaitu O3. Sedangkan kalau tahap keduanya O3 ditambah O menjadi 2O2, ini reaksi apa? Bimolekuler. Nah, kenapa bimolekuler? Karena Namanya ada dua. Karena ada O3 dan O. molekulnya ada dua, yaitu O3 dan Dua. O. Nah, O. sekarang tentukan hukum lajunya. Tadi kan saya sampaikan bahwa hukum laju untuk reaksi elementer itu bisa dilihat dari molekularitasnya. Untuk reaksi yang pertama, reaksi elementer yang pertama, O3 menjadi O2 ditambah O. Hukum lajunya apa? Ingat tadi, hukum laju untuk reaksi elementer dapat dilihat dari molekularitasnya. Kalau reaksi yang pertama reaksi unimolekuler dan reaksi yang kedua merupakan reaksi bimolekuler, maka kalian sudah dapat menentukan hukum lajunya. Nah, apa hukum laju untuk reaksi elementer yang pertama? K kali Coba satu orang dulu sebutkan nama. Halo, satu orang dulu sebutkan nama. Elsa, Bu. Iya, silahkan, Mbak Elsa. F dengan K kali konsentrasi O3. Oke, ya benar ya, Mbak Elsa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Elsa. Kemudian reaksi elementer kedua, hukum lajunya seperti apa? Siapa? Silahkan sebutkan nama. Siapa? Halo, untuk Elsa, Bu. Elsa, jangan Mbak Elsa lagi, yang lain, yang lain. Mbak Elsa udah paham ya? Udah paham yang berarti yang saya maksud tadi ya? Coba yang lain, silahkan. Ingat yang saya sampaikan.
Dalam reaksi elementer, hukum laju dapat ditentukan berdasarkan molekularitasnya. Kalau dia merupakan reaksi unimolekuler, maka tadi yang saya sampaikan, nih. Nah, ini. Gimana membuat hukum lajunya? Kan udah tahu ya, coba reaksi yang kedua ini. Apa hukum lajunya? Saya Bu, Siapa namanya? Laila. Ya, silakan Mbak Laila. Berarti R sama dengan K dikali konsentrasi O3 dikali konsentrasi O. Iya, benar sekali. Udah paham ya? Paham ya? Semua ya? Ya. Hukum laju untuk reaksi elementer dapat langsung diperoleh dari persamaan stoikiometrinya. Sehingga orde reaksi yang pangkat itu merupakan koefisien dari reaktan ya. Ingat, kita bisa menentukan hukum laju reaksi elementer berdasarkan koefisien atau molekularitas. Sedangkan kalau hukum laju reaksi non-elementer itu harus ditentukan berdasarkan eksperimen ya. Oke. Nah, beberapa hal penting mengenai mekanisme reaksi. Yang pertama adalah mekanisme reaksi merupakan uraian secara rinci mengenai tahap-tahap reaksi kimia yang menjelaskan perubahan dari reaktan awal yang dapat kita amati ya. Reaktan awal kan masih bisa kita lihat ya, bentuknya seperti apa, warnanya, gejala-gejala kimianya kita lihat. Menjadi produk reaksi yang teramati secara keseluruhan ditinjau dari aspek molekuler ya. Mekanisme reaksi ini sifatnya dugaan atau postulat. Jadi berdasarkan hasil pemikiran, jadi berdasarkan hasil uji coba. Kebenaran dari mekanisme reaksi yang berupa dugaan tadi, kan reaksi antara itu kan kita nggak bisa lihat kan bentuknya itu seperti apa ya, hanya menduga-duga, oh bentuknya itu kayaknya seperti ini. Nah, lalu mekanisme reaksi tadi yang kita duga-duga tadi, kita harus buktikan melalui serangkaian eksperimen. Jadi ada eksperimen yang harus juga dilakukan ya. Nah, sedangkan validitasnya ditentukan oleh pengalaman atau experience, intuisi, keberuntungan, pengetahuan, dan guesswork. Nah, ini yang dilakukan oleh peneliti. Jadi mereka buat dugaan dulu, oh ini ada reaksi, produknya ini, reaktannya ini, produknya ini, terlihat. Tapi tidak segampang itu ternyata reaksinya, ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan tadi diduga dulu, dibuat dulu kan, dugaannya seperti apa, dihipotesis dulu. Oh, kayaknya nih reaksinya nih tahapannya ini. Jadi dari sini terbentuk ini dulu, ini zat antara ini nanti bereaksi lagi menghasilkan produk. Nah, lalu untuk mengetahui benar atau tidaknya diuji coba lagi, dibuat eksperimen yang kelihatan memang bentuk zatnya zat antara tadi dipisah-pisah dibuat gitu ya. Oh, ini bentuk O3 seperti ini, O3 ini direaksikan lagi dengan oh hasilnya ini. Ternyata benar. Nah, itu ditentukan berdasarkan apa? Experience, intuisi, keberuntungan, dan yang lain-lain lah tergantung dari si peneliti ya. Nah, selanjutnya, mekanisme reaksi terdiri dari sejumlah tahap reaksi elementer atau elementary reaction. Ya, yang saya sampaikan tadi ya, jadi tahapan-tahapan dalam mekanisme reaksi itu disebut dengan reaksi elementer. Mekanisme reaksi melibatkan spesies-spesies lain dalam sistem reaksi yang bukan reaktan maupun produk reaksi yang tidak muncul ya, tidak muncul dalam persamaan stoikiometri secara keseluruhan atau total. Spesies-spesies yang tidak muncul dalam stoikiometri reaksi secara keseluruhan tadi disebut dengan zat antara atau intermediate ya. Nah, beberapa spesies intermediate merupakan molekul yang stabil dan dapat dideteksi keberadaannya dan dapat diisolasi di laboratorium. Ada pula intermediate yang sangat aktif dan cepat gitu, nggak bisa teramati secara langsung atau diisolasi dan perlu menggunakan peralatan yang sangat canggih untuk melihat si zat antara ini. Nah, dan zat antara ini biasanya mempunyai lifetime atau waktu
waktu dia adanya itu sangat singkat dan jumlahnya sangat sedikit sehingga sangat sulit untuk diamati atau diukur seberapa banyak, unmeasured and unobserved ya antara ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sebuah reaksi ya. Jadi ada reaksi secara stoikiometri itu dituliskan menjadi A2 ditambah B2 menjadi 2AB. Nah, ini merupakan reaksi non-elementer. Reaksi yang dapat dilihat ya. Reaktannya A2 dan B2 hasilnya 2AB. Nah, kemungkinan ya peneliti itu membuat sebuah kemungkinan namanya postulat itu adalah tahapan-tahapan reaksi dari reaksi yang tadi. Jadi ada 3 tahap di sini. Ada tahapan pertama, A2 itu berubah dulu menjadi 2A radikal ya. Kemudian bukan radikal, A2A intermediate zat antara. Kemudian A zat antara tadi ditambah dengan B2 menjadi AB dan B antara. Nah, kemudian di sini masih ada A zat antara dan B zat antara itu menjadi AB. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Selanjutnya, ini bisa kita coret. Ini saya nggak bisa ini ya. Nggak bisa coret-coret di sini. Apa ya? Ya. Kemudian ini kita bisa coret ya, ini 2A zat antara ini kan bisa dicoret ya. Kemudian B antara dengan B antara yang kiri dan kanan bisa dicoret. Sehingga yang tersisa adalah A2, B2 dan AB. Nah, ini dugaan ya. Nah, untuk menguji dugaan reaksi elementer yang diusulkan ini harus ada kesesuaian atau konsistensi antara persamaan kinetika yang diprediksi dari mekanisme tersebut dengan persamaan kinetika yang diperoleh berdasarkan hasil percobaannya. Jika sesuai, maka mekanisme yang diusulkan ini tadi ya, ini yang diusulkan tadi benar. Jika tidak sesuai, maka mekanisme tersebut tidak benar dan mekanisme reaksi yang lain harus diusulkan atau dicari kembali. Ya, jadi mekanisme reaksi ini sifatnya dugaan dan harus dibuktikan melalui kegiatan percobaan, ya, di mana nanti harus sama kinetika reaksi yang persamaan laju yang ada di mekanisme dengan persamaan laju yang diperoleh dari percobaan, itu hasilnya harus sama. Kalau sama berarti mekanismenya benar, kalau tidak sama berarti mekanismenya tidak benar ya. Nah, kita perhatikan bagian berikut ini. Oke, di bagian ini jadi ada reaksi kimia. Reaksi kimia itu berdasarkan teori, disusunlah sebuah mekanisme reaksi. Ini dugaan. Kemudian selain itu juga diuji coba dalam sebuah kegiatan eksperimen di laboratorium. Nah, dari usulan mekanisme reaksi ini diperolehlah persamaan kinetika model atau perkiraan. Sedangkan yang dari percobaan diperoleh data-data percobaan ya. Nah, kemudian diuji kesesuaian atau konsistensinya. Ya. Kalau misalnya ternyata hukum laju yang dari mekanisme reaksi itu sama dengan yang diperoleh hukum laju dari data-data percobaan, artinya mekanisme yang diusulkan tadi sudah sesuai, berarti benar. Maka dapat digunakanlah usulan mekanisme reaksi tadi menjadi persamaan kinetika reaksi ya. Jadi usulan mekanisme reaksi harus dibuktikan melalui kegiatan eksperimen di laboratorium ya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat beberapa jenis zat antara dan jenis mekanisme reaksi ya. Yang pertama, zat antara itu bisa berbentuk radikal bebas. Ya. Radikal bebas adalah atom-atom bebas atau gugus atau fragmen besar dari molekul-molekul stabil yang mengandung satu atau lebih elektron tak berpasangan. Contoh radikal bebas yang relatif stabil ini ada tripenyl metil. Ya, tripenyl metil. Biasanya tanda radikal itu ada tanda titik seperti itu ya. Itu menunjukkan radikal. Kemudian ada radikal yang tidak stabil dan sangat reaktif. Itu contohnya radikal metil. Ya, radikal C2H5, radikal I, radikal H radikal dan radikal CCl3. Karbon triklorida. Selanjutnya zat intermediate yang lain ada ion atau zat polar, yaitu atom-atom atau molekul-molekul atau fragmen yang bermuatan. Itu juga disebut, bisa dikatakan sebuah zat antara ya. Nah, kemudian ada juga zat antara berupa molekul, ya. Sebuah reaksi seri, misalnya A menjadi R, kemudian R menjadi S, jika intermediate R-nya sangat reaktif, maka waktu tinggal atau lifetime R dalam reaksi sangat kecil atau sangat singkat, sehingga konsentrasi R terlalu kecil untuk diukur. Nah, ini adalah contoh zat antara berupa molekul. Ada juga zat antara berbentuk kompleks transisi ya. Banyak tumbukan antar molekul reaktan yang menghasilkan distribusi energi luas antar molekul masing-masing. Hal ini dapat menghasilkan ketegangan ikatan, bentuk molekul menjadi tidak stabil, atau molekul tidak stabil terurai menjadi produk reaksi. Produk tidak stabil ini disebut dengan kompleks transisi ya. Jadi zat antara bisa berbentuk radikal bebas, ion, molekul, atau berupa senyawa kompleks ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya, berdasarkan 4 intermediate tadi, terdapat 2 macam postulat atau dugaan dari mekanisme reaksi. Yang pertama adalah mekanisme reaksi bukan rantai atau non-chain reaction. Mekanisme reaksi bukan rantai, intermediate terbentuk pada reaksi pertama dan kemudian menghilang atau reaksi menghasilkan produk reaksi. Contohnya secara umum itu reaktan menjadi intermediate, kemudian intermediate tadi berubah menjadi produk. Kemudian ada lagi namanya mekanisme reaksi rantai atau chain reaction. Ya. Dalam chain reaction, intermediate terbentuk dalam reaksi pertama yang disebut dengan tahap inisiasi. Kemudian lalu bergabung dengan reaktan yang lain membentuk produk dan intermediate baru. Jadi ada tahap inisiasi terbentuk intermediate yang pertama, kemudian intermediate tadi bereaksi lagi dengan si reaktan membentuk intermediate baru, ya, yang disebut dengan tahap propagasi. Dan akhirnya intermediate tadi yang terbentuk tadi terurai menjadi produk yang disebut dengan tahap terminasi. Ini kayaknya yang kayak gini model reaksi kimia organik ya. Udah pernah belum belajar mekanisme reaksi elektrofilik, nukleofilik? Ada nggak? Udah, Bu. Nah, itu mekanisme reaksi. Ada tahap inisiasi, propagasi, dan tahap terminasi ya. Pada tahap propagasi, intermediate tidak terkonsumsi oleh reaksi, namun berkelakuan seperti halnya katalis. Setiap molekul intermediate dapat mengkatalisis sebuah rantai reaksi yang panjang sebelum akhirnya akan menghilang atau destroy.
Oke, nah jadi ada dua jenis mekanisme reaksi ya. Ada non-chain reaction dan ada mekanisme reaksi rantai. Oke, sekarang ini adalah contoh-contohnya. Ini udah tadi ya. Nah, ini kita bagaimana menentukan hukum laju ya berdasarkan mekanisme dan data eksperimen ya. Nah, hukum laju untuk multi-step mechanism. Hukum laju untuk mekanisme reaksi yang terdiri dari beberapa tahap. Kebanyakan reaksi terjadi melalui mekanisme dengan lebih dari satu tahap dasar atau elementer. Seringkali satu langkah itu jauh lebih lambat ya kecepatan reaksi atau laju reaksinya daripada langkah lainnya. Langkah lambat ini membatasi atau mengatur laju reaksi keseluruhan. Langkah lambat ya yang slow reaction itu merupakan langkah penentu laju reaksi. Oleh karena itu, langkah penentu laju mengatur hukum laju secara keseluruhan untuk reaksi. Contoh seperti ini. Ada reaksi N2, gas N2 ditambah gas CO itu menghasilkan gas NO dan gas CO2. Secara eksperimen, hukum lajunya itu ya berdasarkan eksperimen ya, laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Karena kimiawan ini ingin mengetahui bagaimana reaksinya terjadi ya, mekanisme reaksinya bagaimana, tahap-tahap elementernya bagaimana, mereka kemudian mengusulkan mekanisme yang akan menghasilkan hukum laju yang sesuai dengan hukum laju eksperimental ya. Nah, kemudian mereka menguji eksperimen mekanisme yang mereka usulkan untuk melihat apakah mekanisme tersebut benar atau tidak ya. Nah, yang pertama yang mereka usulkan adalah mekanisme dengan langkah awal lambat. Jadi yang pertama mereka usulkan bahwa tahap elemen pertama, yaitu gas NO2, koefisiennya 2, itu menjadi NO3 ditambah NO. Slow step, jadi tahap yang lambat. Nah, bagaimana tadi kita menulis, karena ini merupakan tahap elementer, bagaimana kita menuliskan hukum laju untuk reaksi yang pertama ini, 2NO2 menjadi NO3 ditambah NO. Hukum lajunya apa? Halo, untuk reaksi yang pertama, 2NO menjadi NO3 ditambah NO yang merupakan reaksi elementer. Hukum lajunya apa, teman-teman? R sama dengan reaksi. Satu orang. Saya, Bu. Gimana? R sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat apa? Pangkat? 2. Pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Itu, Bu. NO2 itu sebagai variabel. Variabel, Bu. Variabel. Kenapa hukum lajunya R sama dengan K dikali NO2 dikali K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2? Kenapa? Karena itu termasuk itu, Bu, reaksi unimolekuler. Uni atau bi? Satu kan, Bu? Bi, iya. Kenapa bimolekuler? Karena itu ada dua molekul, yaitu N sama O2. Dua molekul apa? NO sama itu. NO sama apa?
Halo? NO2-nya ada 2. Iya, NO2-nya ada 2. Bukan NO2 sama molekul yang lain. NO2-nya itu ada 2 molekul, ya. Makanya dituliskan hukum lajunya K sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Nah, karena dia ada 2 tahap reaksi, maka konstantanya di sini nggak dapat kita tuliskan K1 ya untuk reaksi yang pertama. Kemudian reaksi elementer yang kedua yaitu CO ditambah NO3 menjadi NO2 ditambah CO2. Apa hukum lajunya? R sama dengan K. K? CO. Halo? Kali konsentrasi CO dikali konsentrasi NO3. Oke, ya benar ya. Laju sama dengan K dikali konsentrasi NO3 dikali konsentrasi CO. Di yang tahap 2 ini reaksi apa? Unimolekuler, bimolekuler, Bimolekuler. bimolekuler. Karena terdiri dari 2 molekul. apa saja molekulnya? CO dan NO3. Oke, ya. Nah, ini adalah tahap reaksi atau mekanisme reaksi yang diusulkan oleh peneliti. Kalau kita lihat di sini ya, yang merupakan intermediate atau antaranya adalah si NO3 ya. Karena di sini di reaktan di produk tahap pertama ada, di reaktan tahap kedua ada. Nah, ini nanti kita buat reaksi secara keseluruhannya dengan menghilangkan sisi kanan dan sisi kiri yang sama molekulnya ya. Nah, jika nanti kalau dihitung ternyata K2-nya atau konstanta laju untuk tahapan kedua lebih besar daripada konstanta laju tahap pertama, maka langkah yang pertama atau elementer yang pertama merupakan penentu laju. Sehingga hukum laju secara keseluruhan berasal dari langkah yang pertama ya. Maka dapat kita buktikan bahwa hukum laju secara eksperimen dengan hukum laju secara postulat atau dugaan tadi sama. Berarti mekanisme ini dapat dipakai ya. Jadi mereka uji coba nih reaksikan NO2 itu menghasilkan NO3 dan NO dan ketika dilihat ternyata berlangsung lambat. Kenapa berlangsung lambat? Karena di sini butuh energi aktivasi ya yang tinggi. Nah, kemudian diuji coba lagi. Ini ada reaksi CO ditambah NO3. Kita uji ya, hasilnya NO2 dan CO2. Oh, sesuai nih hasilnya. Ternyata berlangsung dalam tahap yang cepat. Waktu kecepatan reaksinya cepat. Nah, dan dari sini juga dapat, kalau dari eksperimennya, kalau dilihat ya, ternyata konstanta laju K2-nya lebih besar daripada K1. Ya, maka dapat kita tuliskan bahwa yang menjadi penentu lajunya adalah yang pada tahap lambat ya. Oke. Nah, sama ya. Oke, kita ulang lagi coba ya. Nah, ini ada reaksi NO2 ditambah CO menjadi NO ditambah CO2. Mekanisme reaksi yang diusulkan yaitu tahap pertama NO2 ditambah NO2, ya berarti 2 NO2 menjadi NO3 ditambah NO. Ini berlangsung dalam tahap yang lambat. Kemudian reaksi elementer kedua NO3 ditambah CO menjadi NO2 ditambah CO. Secara eksperimental tadi lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Kemudian apakah ini kita buktikan berdasarkan
mekanisme reaksi dan ini juga diuji coba di laboratorium ya dengan cara mereaksikan 2NO2 berarti ada 2 molekul NO2 itu hasilnya NO3 ditambah NO. Dari data-datanya diperoleh bahwa reaksi ini berlangsung lambat. Kemudian juga diuji coba dengan mereaksikan NO3 ditambah CO menghasilkan NO2 ditambah CO2 berlangsung cepat. Nah, setelah itu tadi diuji coba, kemudian kita tambahkan kedua langkah tersebut untuk memastikan bahwa reaksi keseluruhan dihasilkan sama ya, seperti overall reaction. Nah, jadi ditambahkanlah ini. Ada NO2 ditambah NO2, kemudian NO3 ditambah CO, dan hasilnya adalah NO3 ditambah NO, ditambah NO2 ditambah CO2. Nah, hapus zat antara dan spesies di kedua sisi reaksi secara keseluruhan. Kalau sama ya. Maka di sini yang dapat dihapus adalah NO2, NO3 ya, NO2 di kanan, NO3 di kanan dan NO3 di kiri juga dihapus. Maka dihasilkan persamaan lajunya, persamaan reaksinya yang telah dihapus zat antaranya, NO2 ditambah CO menjadi NO ditambah CO2. Sama ya dengan overall reaction. Sehingga dapat dibuktikan bahwa mekanisme yang diusulkan tadi ternyata sesuai dengan hasil eksperimental ya. Oke. Oh ini ternyata sama semua contohnya. Nah, sekarang kalau tadi contohnya adalah reaksi yang mekanisme reaksi tahap elementer pertamanya yang berlangsung lambat. Nah, tapi tidak semua mekanisme reaksi itu dimulai dengan langkah yang lambat. Bisa saja zat perantara berada di langkah yang lambat. Jadi tahap pertamanya cepat, tahap keduanya yang lambat. Contohnya itu adalah reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr ya teman-teman. Dan secara eksperimen, hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br. Ya. Kemudian para peneliti itu mengusulkan mekanisme reaksinya adalah NO ditambah Br2 reaksi kesetimbangan menjadi NO Br2 berlangsung cepat. Nah, jadi dalam mekanisme reaksi ini yang berlangsung cepat adalah step pertama, elementer yang pertama. Kemudian tahap elementer yang kedua yaitu NOBr menjadi ditambah NO menjadi 2NOBr berlangsung lambat ya. Oke. Secara teoritis kita mengatakan bahwa yang berlangsung lambat itulah hukum laju penentunya. Maka dapat kita tuliskan ya, coba yang pertama ini hukum lajunya apa teman-teman? NO ditambah Br2 yang arah ke kanan dulu menjadi NO Br2. Ini hukum lajunya apa? Halo teman-teman, hukum lajunya apa ini? Karena ini tahap elementer, bisa dilihat dari koefisiennya NO ditambah Br2 yang ke kanan dulu, yang K1 menjadi NO ditambah Br2. Hukum lajunya apa? R sama dengan K kali konsentrasi NO ditambah kali konsentrasi Br2, Bu. Ya, benar ya. Nah, K1 ya. Mas siapa tadi? Givari, Bu. Ya, Mas Givari. Itu yang tahap 1 reaksi apa? Molekulernya, uni, di, atau ter? Bimolekuler, Bu. Bimolekuler ya, benar sekali. Sekarang masih tahap yang pertama, kebalikannya. Kan ini reaksi kesetimbangan ya. Yang K-1. Coba itu hukum lajunya bagaimana? Dari kanan ke kiri berarti. Hukum lajunya.
Gimana? Itu kan reaksi kesetimbangan. Tadi udah R sama dengan K. R sama dengan K kali konsentrasi NOBr2, Bu. K-1 ya untuk membedakan ya, Mas. Kalau yang K1 kan ke kanan, K-1 itu yang ke kiri. Jadi tadi apa? R sama dengan K kali min gitu tadi. Itu K-1. pakai min, Bu. Min K-1. NOBr2. K-1. K-1 kali konsentrasi NOBr2. Nah, itu reaksi unimolekuler atau bimolekuler? Unimolekuler. Oke, karena ada satu molekul ya. Nah, sekarang yang kedua, yang lain coba. Itu hukum lajunya apa? NOBr2 ditambah NO. Hukum lajunya apa? K2 dikali Kurang terdengar dengan jelas, Mbak. Halo? Dengan siapa itu? Mbak Ainul, Bu. Iya, coba. Itu apa? Hukum lajunya? R sama dengan K2. R sama dengan R sama dengan konsentrasi R sama dengan K2 dikali konsentrasi K2 dikali konsentrasi NOBr2 dikali konsentrasi NO. Oke, ya benar. Itu molekuler atau termolekuler, bimolekuler? Bimolekuler, Bu. Oke, kenapa bimolekuler? Karena itu ada dua molekul, yaitu NOBr2 sama NO. Oke, ya benar ya. Nah, ini adalah mekanisme reaksi untuk tahap pertamanya cepat dan tahap keduanya lambat ya. Nah, secara teoritis ya, hukum lajunya didasarkan pada langkah kedua. Karena langkah keduanya ini adalah yang berlangsung lambat. Tetapi masalahnya di sini ternyata NOBr2 ini adalah intermediate. Nah, dan kita hampir tidak pernah bisa mengukur intermediate karena molekulnya yang tidak stabil, tidak bertahan lama. Jadi susah diobservasi dan susah diukur nih molekul intermediate ini. Maka terakhir kita menuliskan hukum laju dalam hal reaktan yaitu dalam keadaan seimbang. Ya. Nah, mekanisme dengan langkah awal cepat. Jika NOBr2 tidak stabil, maka NOBr2 tidak akan terakumulasi. Ini berarti molekulnya akan segera pecah segera setelah terbentuk. Maka dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, NOBr2 dapat bereaksi dengan NO untuk menghasilkan produk NOBr, tapi langkah ini yang lambat hanya sebagian kecil yang bisa melakukan seperti ini. Atau yang kedua, NOBr2 mereformasi reaktan NO dan Br2 kebalikan dari langkah 1. Dan ini merupakan reaksi keseimbangan dinamis yang cepat, sehingga reaksi ini berlangsung dengan cepat ya. Nah, jadi karena reaksi yang pertama merupakan reaksi keseimbangan atau reaksi equilibrium dinamis, maka laju maju atau RF itu sama dengan laju sebaliknya, RR. Nah, jadi tadi kan yang pertama itu ada K1 dan ada K-1. Maka kita dapat tuliskan hukum lajunya R1 dengan R-1. Ya, makanya saya tadi tanya, gimana ya untuk coret-coret ya? Kemarin tuh saya udah tahu gimana caranya, kok ini nggak ketemu lagi. 2NO ditambah Br2 menjadi 2NO
BR ya. Jadi mekanisme reaksinya itu step 1, tahap elementernya adalah NO ditambah BR2 menjadi NO BR2. K1, K-1. Kemudian step 2-nya NO BR2 ditambah NO menjadi 2NO BR ya. Dan ini K2. Nah, untuk yang pertama tadi laju yang R1 tadi apa hukum lajunya? K1 kali konsentrasi NO dikali konsentrasi BR ya. BR2. Kemudian R-1 maka hukum lajunya K-1 dikali konsentrasi NO BR2 ya. Dan R2 K2 dikali konsentrasi NO BR2 dikali konsentrasi NO ya. Nah, selanjutnya adalah ini karena reaksi kesetimbangan maka R1 sama dengan R-1. Maka dapat kita tuliskan menjadi R1 tadi apa? R1 tadi apa teman-teman? K1 dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2 ya. Nah, R-1 tadi adalah K-1 dikali konsentrasi NO BR2. Nah, selanjutnya kita dapat tata ulang di sini ya, kita ini K-1-nya kita pindahkan ke kiri atau nanti kita ubah yang NOBR2-nya ke kanan menjadi konsentrasi NOBR2 sama dengan K1 per K-1 dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2 ya. Nah, sekarang NOBR2 tadi karena dia merupakan antara. Nah, ini ceritanya tadi kan ini tadi apa? Intermediate ya. Sehingga kita dapat hilangkan dari reaksi. Nah, jadi kita dapat menuliskan hukum lajunya sekarang menjadi R sama dengan K2 ya, konsentrasi NO. Ini untuk yang tadi R2 ya. Kan dia sebagai hukum laju penentu. Karena apa? Karena berlangsung lambat ya. Nah, K2 dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi NO BR2. Nah, ini tadi
sama dengan yang mana? NO dikali konsentrasi NOBr2 sama dengan yang mana teman-teman? Yang sebelumnya ya. Maka dapat kita tuliskan ya K1 dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2 tadi adalah menjadi K-1 konsentrasi NOBr2. Nah, sehingga secara keseluruhan dapat kita tuliskan hukum lajunya menjadi K2 dikali K1 per K-1 ya, untuk menghilangkan si NOBr2 tadi ya, dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2 sama dengan K dikali konsentrasi NO, salah. Nah, jadi kita dapat tuliskan hukum laju penentunya menjadi K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 ya. Nah, karena tadi si NOBr2-nya merupakan zat antara ya. Jadi karena zat antara sulit diamati, maka kita harus mengganti tadi dengan cara kita ubah terlebih dahulu NOBr2-nya diganti menjadi K per K-1 dikali NO, konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2. Ya, jadi di sini si yang ininya kita ganti dengan persamaan yang sebelumnya tadi. Kita ganti menjadi K1 per K-1 dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi apa tadi? Br2 ya. Nah, jadi di sini hasilnya ada K2, kemudian K1 per K-1, kemudian NO-nya ada 2 kali ya. NO dengan NO, jadinya NO pangkat 2. Ya, kemudian masuklah si Br2. Jadi NO Br2 ini kita ganti dengan persamaan yang sebelumnya tadi. Dan ini dapat kita sederhanakan K ini menjadi satu buah K yang dapat digunakan untuk semua, yaitu K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Dan hal ini sama dengan hukum laju yang kita peroleh secara eksperimental. Oke, sampai di sini paham? Teman-teman semua? Halo? Sampai di sini paham? Iya, Bu. Paham ya? Nah, ini ada contoh-contoh yang lain di PowerPoint, bisa kalian amati ya. Kita balik ke PPT lagi, PDF lagi. Nah, ini adalah contoh lain reaksi yang tahap pertamanya cepat, tahap keduanya lambat. Nah, jadi
Ini ada reaksi 2NO menjadi 2NO ditambah O2 menjadi 2NO. Kemudian mekanisme yang diusulkan itu adalah NO tambah NO kesetimbangan menjadi N2O2. Dan tahap pertamanya adalah tahap yang berlangsung dengan cepat ya, teman-teman. Kemudian tahap yang kedua yaitu NO2, NO, N2O2 ditambah O menjadi 2NO2. Oke, ini coba kita tulis di ini lagi ya, di sini lagi. Saya coba panggil satu-satu ini. Nah, ini untuk reaksi 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Nah, ini reaksi keseluruhan ya. Nah, kemudian mekanisme yang diusulkan itu adalah tahap 1 NO ditambah NO, reaksi kesetimbangan ya. N2O2 ini berlangsung cepat. Dan step 2-nya yaitu N2O2 ditambah O2 satu arah 2NO2. Jadi di sini K1, K-1 ini K2. Nah, coba yang pertama. Hukum laju untuk yang pertama apa? Ibu, itu emang tidak ada. Hah? Ibu, PPT-nya tidak terlihat. Oh, PPT-nya tidak terlihat. Maaf ya. Nah, saya ulang lagi. Saya ulang lagi nulisnya. Jadi ada reaksinya adalah 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Mekanisme reaksinya step 1 tahap elementer yang pertama adalah NO ditambah NO timbang N2O2. Nah, berlangsung cepat ya. Ini K1, K-1. Kemudian tahap keduanya N2O2 ditambah O2 menjadi 2NO2 K2. Ini berlangsung slow. Ingat ya, yang berlangsung slow ini yang kita gunakan nanti untuk menentukan hukum laju secara keseluruhan. Coba yang pertama, untuk R1, hukum lajunya apa? Mana? Hukum lajunya apa, teman-teman? K1. Ya, NO K1 kali konsentrasi, terus pangkat NO dikali konsentrasi NO. Ya, Oh, ya Bu NO. R-1 jadinya min K1 Kamen 1 dikali dari konsentrasi NO2 N2O2. Nah, R yang kedua.
K2 kali konsentrasi N2O2 kali konsentrasi O2. Nah, itu kita dapat semua ya. Oke. Nah, sekarang yang kita gunakan sebagai penentu laju ini adalah yang ini. Tapi masalahnya si ini N2O2 ini adalah intermediate. Susah diamati. Lalu caranya bagaimana? Caranya dengan karena reaksi kesetimbangan ya, R1 sama dengan R-1. Karena apa? Kesetimbangan. Apa syarat kesetimbangan? Artinya laju ke kanan dan ke kiri sama. Ya. Sama. Nah, ya, jadi kita dapat tuliskan tadi R1 tadi apa? K1 sama dengan konsentrasi. Salah. NO. Ini kok sama dengan. Jadi dapat kita tulis K1 dikali konsentrasi NO. Ya. Kali konsentrasi R-1-nya adalah K-1 dikali konsentrasi N2O2. N2O2. Sehingga konsentrasi N2O2 dapat kita tulis menjadi K1 per K1 per per K-1 konsentrasi dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi N. Nah, selanjutnya kita substitusikan, kan kita udah dapat nih si ini kan, kita substitusikan ke R2. R2 tadi apa? R2 tadi K2 dikali konsentrasi halaman selanjutnya aja ya. Dikali konsentrasi O2. K2, salah. R2 sama dengan K2 dikali konsentrasi N2O2 dikali konsentrasi O2. Nah, tadi kita udah dapat N2O2 tadi adalah K1 per K-1 dikali konsentrasi NO2. NO-nya pangkat 2. Karena tadi kan udah 2 ya, kita singkat aja. Dikali konsentrasi O2. Sehingga di sini dapat kita tuliskan laju secara keseluruhan K ya, ini semua ini digabung jadi 1 K aja. R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Apakah ini sesuai dengan teori eksperimental? Harus diuji coba. Oke. Nah, sampai di sini cukup paham dengan materi hari ini? Cukup paham, Bu. Oke. Ada soal di PPT ya, nanti silahkan dikerjakan ya teman-teman. Saya share PPT-nya di grup ya. Oke, sepertinya sudah selesai waktu perkuliahannya. Saya share langsung ya nanti.